Hai semua, balik lagi sama saya di Teh. Kali ini sekarang mengupdate seputar cryptocurrency dan akan bahas koin Luna. Ini Luna baru yang versi kedua ya. Jadi di sini sesuai dengan permintaan dari subscriber saya gitu. Jadi saya mau buatin video untuk Luna seperti itu. Nah, di sini Fear and Greed Indexnya sekarang kita di Extreme Fear masih 10 dan itu kemarin juga masih 10 ya, walaupun hari ini pernah menyentuh 16, namun sekarang kita stay di 10 lagi guys, seperti itu. Nah, di sini untuk Bitcoin sendiri kita di 29.681 dan di sini untuk koreksinya ya nggak terlalu sih, di sini 0,02%. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk Bitcoin dominansi itu masih tinggi ya, 46,1%. Jadi kita berharap itu bisa di-press ke 44 gitulah. Jadi kita bisa altcoinnya ya bisa naik dikit seperti itu. Nah, walaupun Bitcoin dominansi itu naik, tapi di sini Solana, kemudian Avax dan Link di sini mereka ada kenaikan ya, walaupun nggak signifikan, tapi di sini ya lumayan lah seperti itu. Nah, sesuai dengan planning seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya itu, di sini untuk Bitcoin ini sendiri kita masih stay di sini ya, masih uh, belum ada pergerakan di titik supportnya di sini. Kalau naik ya kita berharap di 34.000, dan apakah di bulan 6 ini akan dump ya kita nggak tahu, tapi kita berharap nanti di pertengahan bulan 6 ini atau akhir bulan 6 ini ya kita lihatlah seperti itu, nanti tergantung dari perkembangan dari Federal Reserve gitu dari Amerika. Nanti kalau dump bisa saja sampai ke 29.500 atau bisa saja ke 12.000, ini ke 19 ke 20.000. Nanti bisa lagi dump gitu, kalau contohnya nggak sanggup ke 20.000 bisa ke 12.900 seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa sekarang itu kita di falling wedge pattern. Jadi falling wedge pattern ini biasanya kalau price-nya dari bawah seperti itu ya memang sih ada kemungkinan sideways dulu seperti itu di dalam garis trend lainnya. Namun kita lihat di sini, nah ini price-nya dari bawah. Nah, ini ya bisa saja naik gitu, tapi ya kita sesuaikan gitu guys, kita sesuaikan gitu dari perkembangan ekonomi di dunia saat ini seperti itu guys. Nah, di sini orang dalam Luna ini Luna versi 2 ya, versi 2. Di sini mengungkapkan info tentang pertemuan tertutup Terra termasuk Dokon. Jadi di sini ada beberapa wawancara validator ke Terra Luna, yaitu Cryptoslate. Apakah menurut Anda grup ini dapat berkomunikasi secara efisien untuk meluncurkan Luna 2? Kami memiliki orang-orang yang semuanya menghadapi kerugian besar di berbagai zona waktu, datang dari tempat yang berbeda. Jadi ini pertanyaan pertama. Kemudian di sini pertanyaan kedua itu, apakah kamu merasa harus melalui Dokwon dan TVL sebelum setuju? Ini ya sangat lepas tangan seperti itu katanya. Nah, apakah Anda percaya Luna Classic memiliki masa depan? Seperti halnya tanpa IBC dan tidak ada kemampuan untuk mempertaruhkan, saya tidak berpikir itu memiliki banyak masa depan. Jadi bisa dibilang Luna Classic itu ya seperti ya nggak tahu lah seperti apa kedepannya seperti itu guys. Di sini apakah ada sesuatu yang diletakkan di balik pintu tertutup yang menurut Anda harus dipublikasikan, atau di sini ada suatu rahasia gitu yang harus diungkapkan ke publik? Ada banyak percakapan sampingan. Saya tidak berpikir itu akan menjadi produktif karena mempublikasikan apa yang orang pikirkan tentang betapa tidak kompetennya orang-orang tertentu. Dan mereka bilangnya mungkin ada pembicaraan yang mereka bahas gitu, tapi nggak terlalu penting untuk di-share ke orang-orang seperti itu guys. Di sini juga, apakah menurut Anda ada cukup waktu untuk menyiapkan semuanya untuk rantai bisnis baru dalam beberapa hari yang dimiliki oleh grup Terra ini? Saya pikir pemilihan siapa yang menjadi validator terburu-buru. Jadi mereka belum terburu-buru katanya. Apakah menurut Anda Luna 2 adalah panggilan yang tepat? Dan apakah waktu snapshotnya tepat? Hanya waktu yang akan memberitahu. Saya suka ide vesting yang memiliki rencana untuk menjaga komunitas, dan pembangunan itu akan menjadi layer 1 yang berbeda dari yang lama,
Tetapi dengan USDT segera hadir sebagian besar aplikasi harus bekerja dengan cukup baik. Jadi di sini katanya mereka juga akan mengeluarkan stablecoin lagi guys, tapi dengan USDT, dan di sini juga katanya ini udah lebih baik gitu, akan lebih baik dari Luna Classic seperti itu guys. Ya saya sih nggak terlalu yakin lagi dengan Luna V2 ini guys, seperti itu. Nah di sini juga otoritas Korea Selatan mengintensifkan pengaturan kripto untuk mencegah pengulangan Terra. Jadi mereka di sini membuat suatu kebijakan lagi agar masalah seperti Terra Lune nggak terulang lagi, seperti itu guys. Namun di sini nah ini ya, pihak berwenang Korea Selatan juga sedang menyelidiki Terraform Labs, perusahaan di balik jaringan tersebut. Laporan mengklaim bahwa tim investigasi kejahatan keuangan dan sekuritas bersama kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul telah memanggil setiap karyawan Terraforms. Pihak berwenang mencari tanda-tanda manipulasi harga yang disengaja dan percaya bahwa perusahaan tahu keruntuhan akan terjadi pada akhirnya. Menurut laporan, seorang mantan karyawan perusahaan yang tidak disebutkan namanya telah bersaksi tentang hal itu. Beberapa investor juga telah mengajukan klaim terhadap pendiri jaringan Daniel Shin dan Do Kwon. Jadi di sini sedang dikasuskan seperti itu guys. Jadi kita berharap, ya nggak tahu lah, itu masalah Do Kwon itu memang terlalu berat banget sih seperti itu sekarang guys. Nah di sini setelah runtuhnya gitu dari stablecoin Luna, dan sekarang di sini Jepang itu katanya ini guys, mereka nggak boleh membeli sembarangan gitu stablecoin sekarang. Di mereka, nah ini ya, Jepang memiliki peraturan ketat untuk cryptocurrency dan aset digital. Rata-rata investor Jepang tidak dapat membeli token yang tersedia untuk sebagian besar, bahkan Tether atau USDT ataupun USDC, dua stablecoin paling populer. Namun RUU baru bisa menjadi awal dari tindakan serupa untuk negara lain. Jadi mereka di sini nah ini ya, mereka akan mengeluarkan satu namanya disebut dengan Progmat Coin. Ini bisa menjadi stablecoin pertama yang tersedia secara legal di negara ini untuk semua investor. Sesuai dengan tagihan baru, Progmat Coin akan dapat ditukarkan dengan nilai nominal dan diduga akan didukung oleh yen. Seperti itu guys. Jadi mereka di sini hanya stablecoin ini hanya bisa digunakan oleh bank, seperti itu katanya. Nah untuk price ini sendiri ya saya nggak tahu nih guys bacanya gimana. Ini udah terlalu parah banget sih. Walaupun itu kemarin sudah nyampai ke sekitar 19 US dollar ya. Kita lihat di sini di CoinMarketCap. Nah sini ya, Luna itu sekarang di 2805 dan itu bisa kita lihat all time high-nya itu di sekitar 282.000 dan sekarang itu pernah terendah ke 52.000 dan price-nya sekarang di 70.000. Oke, ini pasar-pasarnya ya bisa kita lihat di sini ya. Di Binance, Gate.io, KuCoin, kemudian Pionex, Yobi juga ada. Memang sih pasarnya banyak sih yang mendukung, tapi ya saya kurang lagi dengan proyek ini lagi ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin sampai di sini bisa saya share untuk kali ini dan semoga video bermanfaat dan see you next time guys.